Cerita dikanjut di mana Xiaoyan berhadapan dengan tiga sosok yang tersisa di dalam ilusi mimpi. Xiaoyan terlebih dahulu memberi mereka kesempatan untuk mundur. Namun hal itu tidak dipedulikan dan Xiaoyan pun memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Karena kesempatan tersebut diabaikan, langkah Xiaoyan untuk melenyapkan mereka sekarang bukanlah tindakan kejam, melainkan pilihan yang lahir dari pertimbangan tenang di medan pertempuran. Xiaoyan berdiri di udara dengan tubuh kokoh menginjak petir yang mengamuk di bawah kakinya. Kilatan cahaya listrik berputar di sekeliling tubuh Xiaoyan dan memperkuat aura Xiaoyan. Di hadapan Xiaoyan, tiga makhluk buas tingkat tinggi melesat maju secara bersamaan. Serangan mereka menyerupai gelombang pasang yang saling bertaut, jelas menunjukkan niat untuk menekan Xiaoyan dengan kekuatan gabungan tanpa memberikan ruang bernapas. Sejak awal, Xiaoyan tidak pernah melepaskan pengamatannya. Dalam benturan energi yang kacau, Xiaoyan menangkap satu kejanggalan penting. Fluktuasi racun paling kuat justru berasal dari salah satu kelapa naga berbisa berkelapa 9. Namun kelapa tersebut tidak ikut bergerak menyerang, melainkan bersembunyi di bagian paling belakang seolah menjadi pusat namun juga titik rapuh. Dari sana Xiaoyan menyimpulkan bahwa kelapa itu adalah kelemahan fatal dari naga berbisa berkelapa 9. Begitu keputusan diambil, Xiaoyan pada akhirnya seketika bergerak. Kecepatan Xiaoyan melonjak tajam berubah menjadi bayangan yang menari di sela-sela serangan. Ketiga makhluk itu berusaha mengepung, tetapi setiap serangan mereka meleset tipis, tidak satu pun mampu menyentuh tubuh Xiaoyan. Strategi Xiaoyan pada saat ini benar-benar jelas. Dengan memanfaatkan momen singkat, Xiaoyan berniat melenyapkan salah satu target terlebih dahulu. Begitu satu jatuh, maka tekanan pertempuran akan jauh berkurang. Pada saat celah itu muncul, cahaya tajam melintas di mata Xiaoyan menandai saat yang telah ditunggu. Tubuh Xiaoyan seketika melesat menjadi 3 garis cahaya. Tubuh utama dan klon jangkrik emas secara sengaja menahan sebagian serangan dari depan, menciptakan ilusi perlawanan langsung. Sementara itu klon dewa asli Xiaoyan bergerak menyamping menghindari semua serangan dengan lintasan yang nyaris tak terdeteksi. Sosoknya melesat lurus menuju kelapa naga berbisa berkelapa 9 yang bersembunyi di belakang. Pada saat jarak menyempit, klon dewa asli menggerakkan seluruh kekuatan yang telah terkumpul. Tinju yang sejak tadi tertahan di pinggang didorong ke depan, membawa petir yang mengamuk dan tekanan yang menghancurkan. Tinju itu melesat seperti meteorit yang jatuh dari langit dan syarat dengan kekuatan kuno. Benturan dahsyat pun terjadi. Suara ledakan mengguncang udara dan kelapa naga berbisa berkelapa 9 meledak di tempat. Raungan menyakitkan menggema disertai percikan darah dan energi racun yang langsung tercerai-berai. Serangan itu menimbulkan kerusakan parah yang mustahil dipulihkan dalam waktu singkat. Xiaoyan juga tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi musuh untuk bisa bangkit. Ketiga klon Xiaoyan kembali menyatu. Di antara alis Xiaoyan, simbol bintang putih berkilau memancarkan tekanan kuno. Xiaoyan mengangkat tangan dan bayangan raksasa terbentuk seolah tubuh Xiaoyan diperbesar oleh kehendak langit dan bumi. Xiaoyan memicu teknik bertarung klan dewa asli, teknik yang memungkinkan seseorang menggenggam matahari dan bulan serta merengkuh bintang. Telapak tangan raksasa itu menutup rapat tubuh naga berbisa berkelapa 9 yang telah hancur lalu menekannya tanpa ampun. Darah menyembur dari sela-sela jari bayangan raksasa disertai kobaran api yang langsung membakar sisa tubuh makhluk tersebut. Dalam sekejap, naga berbisa berkelapa 9 dengan tingkat keempat alam transenden benar-benar lenyap. Ia benar-benar hilang tanpa meninggalkan peluang perlawanan terhadap Xiaoyan. Selanjutnya setelah makhluk itu musnah, aura Xiaoyan juga pada saat ini semakin menguat. Kekuatan tempur Xiaoyan melonjak tajam dan pada tingkat keempat yang sama hanya segelintir makhluk yang masih bisa menandingi Xiaoyan baik dari sisi teknik maupun kekuatan murni. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti. Tubuh Xiaoyan lanjut menghilang dari pandangan dan muncul kembali dengan arah yang sudah ditentukan. Target berikutnya yang diincar Xiaoyan adalah burung petir pembelah langit. Xiaoyan memutuskan untuk menyingkirkan 2 makhluk tingkat keempat terlebih dahulu sebelum menghadapi makhluk langka kelima yang tersisa. Dalam hal kecepatan petir ekstrim milik Xiaoyan bukan hanya setara dengan petir milik burung pemberah langit, tetapi bahkan melampauinya. Begitu jarak pada akhirnya semakin dekat,
Sayap burung petir pembelah langit berderak keras memancarkan listrik yang liar. Naluri makhluk itu menangkap bahaya yang mendekat dengan sangat cepat. Namun sesaat kemudian tubuh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar muncul di hadapannya. Xiaoyan berkata kepada sosok itu bahwa kekuatan petir miliknya jauh di bawah tingkat yang dikuasai Xiaoyan. Penilaian itu bukan sekedar provokasi, melainkan cermin kepercayaan diri setelah pertempuran sebelumnya. Saat membunuh naga beracun berkelapa 9, tubuh Xiaoyan sempat diselimuti api. Namun kali ini energi yang menyembur dari tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi petir murni yang menyapu area sekitar. Hal itu menimbulkan tekanan yang terasa jelas bagi musuh yang berada di sekeliling. Sosok manusia tua di kejauhan juga pada saat ini menyadari apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Ia tahu bahwa Xiaoyan berniat menghabisi dua monster terlebih dahulu. Dengan pertimbangan tersebut, sosoknya tidak berani lagi memberi ruang bagi Xiaoyan untuk bertindak sesuai keinginannya. Sosoknya pada akhirnya bergerak, tetapi pada saat yang bersamaan, klon dewa asli Xiaoyan keluar dari tubuh Xiaoyan. Dengan kekuatan tempur klon dewa asli, ia dapat menahan pergerakan tetua jahat tersebut, dan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit. Penundaan itu juga memberi Xiaoyan celah yang cukup untuk memusatkan perhatian pada target lain. Menghabisi burung petir pembelah langit tidak memerlukan waktu lama bagi Xiaoyan. Seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi petir yang berderak, lalu Xiaoyan mengangkat tangannya dengan tenang. Tombak kehancuran muncul dan seketika berubah wujud menjadi petir dan jatuh tepat ke genggaman Xiaoyan. Dengan membawa kekuatan sejati dari jantung guntur yang memiliki daya tembus absolut, Xiaoyan melepaskan serangan penuh kekuatan kepada burung petir pembelah langit. Burung itu pun berusaha menghindar, tetapi cahaya di mata Xiaoyan berputar dengan cepat. Kekuatan jantung api putih atau bayan dilepaskan dan cukup untuk membekukan sosoknya sepenuhnya. Bahkan dalam waktu sesingkat satu tarikan nafas, sosok itu tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Bulu emas burung petir pembelah langit yang dipenuhi dengan busur listrik tampak kehilangan makna di hadapan malapetaka yang membawa kekuatan jantung guntur penghancur. Serangan tersebut menembus tubuh burung petir pembelah langit tanpa adanya hambatan berarti. Namun kekuatan bayan ternyata jauh lebih besar dari perkiraan burung petir pembelah langit. Kesadaran burung petir pembelah langit baru kembali setelah mengalami luka parah yang hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Kesempatan untuk bertahan pada saat ini benar-benar sudah hilang. Saat burung petir pembelah langit akhirnya pulih dari kobaran api putih dan kembali merebut kendali atas tubuhnya, Xiaoyan telah berada di atas tubuhnya. Xiaoyan memegang pedang berat misterius yang diselimuti dengan api tak berujung dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh dari atas kelapak burung tersebut. Dentuman keras pun pada akhirnya mengguncang udara. Tubuh burung petir pembelah langit tampak hancur pada saat itu juga. Xiaoyan tidak menyia-nyiakan momen tersebut dan langsung memberikan serangan paling mematikan. Luka parah dan kematian terjadi hampir bersamaan, semua dieksekusi Xiaoyan dalam satu rangkaian gerakan cepat tanpa hambatan berarti. Setelah burung petir pembelah langit jatuh, hanya tersisa tetua jahat manusia yang pada saat ini masih bertarung melawan klon dewa asli. Asal-usul tetua itu tidak jelas, tetapi bagi Xiaoyan hal tersebut tidak memiliki arti. Tetua itu hanyalah rintangan yang berdiri di jalur Xiaoyan. Bahkan tanpa keterlibatan tubuh asli Xiaoyan, kekuatan fisik klon dewa asli sebagai ahli alam jantung kaisar tingkat kelima sudah cukup untuk menandingi tetua tersebut. Meski demikian, tanpa dukungan penuh dari tubuh utama, menghabisi tetua jahat hanya dengan avatar klon dewa asli tetap bukan perkara mudah. Sementara itu, ketika menyaksikan dua binatang buas itu dihabisi dengan cepat oleh Xiaoyan, ekspresi tetua jahat itu berubah drastis. Ketegangan dan kemarahan bercampur di wajah tetua tersebut, disertai keyakinan bahwa jika kekuatan penuh dikerahkan, Xiaoyan tidak akan mampu bertahan dari serangannya. Tetua jahat menilai bahwa kesombongan Xiaoyan di tingkat keempat akan berujung pada kematian. Begitu tetua jahat bertarung dengan keseriusan penuh. Sosok tua itu menatap Xiaoyan dari kejauhan sambil mengangkat tongkat tulang di tangannya. Melalui sikap dan auranya, sosok tua itu menyatakan maksud untuk memberi kesempatan hidup dengan syarat Xiaoyan menyerahkan seluruh harta yang ada.
Xiaoyan juga harus menerima status sebagai muridnya serta melakukan 100 kali sujud sebagai bentuk penyerahan total. Di balik nada merendahkan yang ditawarkan, tersembunyi keyakinan mutlak atas kekuatan yang ia miliki. Sosok tua itu adalah seorang ahli alam jantung kaisar yang merupakan langkah kelima. Kekuatan dari sosok itu dapat dikatakan setara dengan sosok Suqian Taiyi. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, sosok tersebut seharusnya menjadi sosok yang mustahil untuk dilawan Xiaoyan di masa lalu. Namun pada saat ini Xiaoyan berdiri dengan tenang tanpa sedikit pun tekanan di wajahnya. Ketenangan itu lahir dari pengalaman dan keyakinan baru setelah menembus tingkat keempat alam transcendence. Xiaoyan pada saat ini menunjukkan sikap meremehkan ancaman dari sosok tersebut. Melalui tatapan dingin dan ekspresi sinis, Xiaoyan menyampaikan bahwa membunuh tingkat kelima bukanlah hal yang sulit. Sosok tua tersebut bukan yang pertama dan juga tidak akan menjadi yang terakhir. Pernyataan itu segera langsung membuat niat sosok tua tersebut berubah menjadi niat membunuh yang nyata dan hawa dingin menyelimuti pandangannya. Sambil tetap mengamati setiap gerakan lawan, Xiaoyan telah menyusun perhitungan dalam pikirannya. Xiaoyan tidak mengetahui metode kultivasi apa yang digunakan oleh sosok tersebut, tetapi kekuatan jiwa orang itu jelas berada di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan. Perbedaan inilah yang menjadi dasar kepercayaan diri Xiaoyan. Pertarungan ini juga dimanfaatkan Xiaoyan untuk menguji kekuatan tempurnya setelah peningkatan tingkat kultivasi. Perlahan Xiaoyan pada akhirnya mulai mengangkat tangannya. Gelombang kekuatan jiwa meledak keluar seperti ombak besar, membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Rambut dan jubah Xiaoyan bergerak tanpa adanya hembusan angin, seolah ruang di sekelilingnya tunduk pada kehendak Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan terkunci pada sosok tua itu, memicu firasat buruk yang membuat pupil orang tua tersebut menyipit tajam. Kekuatan jiwa juga mulai mengembun di ujung jari Xiaoyan, membentuk gumpalan asap putih yang tampak tenang namun mengandung kehancuran mutlak. Dengan pengendalian yang presisi, Xiaoyan melepaskan teknik jari pemusnah sumber jiwa. Satu jari teracung ke depan dan dari arah itu muncul bayangan jari raksasa yang diselimuti asap putih menekan ruang di sekitarnya hingga terasa berat dan sempit. Sosok tua jahat itu segera menggerakkan tongkat tulangnya melihat serangan Xiaoyan. Tongkat tersebut berubah menjadi ribuan tengkorak berwarna ungu kehitaman yang meraung serempak. Energi yin yang pekat menyebar ke segala arah, menciptakan gelombang hitam yang suram dan menusuk jiwa. Xiaoyan dengan cepat menyadari bahwa orang tua tersebut berkultivasi dengan memanfaatkan jiwa orang mati. Ini adalah sebuah metode yang sepenuhnya ditekan oleh teknik yang Xiaoyan kuasai. Akhirnya ketika serangan kedua belah pihak bertabrakan, perubahan drastis pun seketika terjadi. Tengkorak ungu kehitaman itu meleleh seketika seperti salju yang disinari matahari terik. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang mengandung karakteristik jiwa void merobek esensi jiwa yin tanpa adanya hambatan. Tongkat tulang sosok tua itu juga bergetar hebat, menandakan ketidakmampuannya untuk menahan tekanan yang datang. Pada saat yang sama, bendera penekan jiwa milik Xiaoyan melesat keluar dari ruang penyimpanan. Bendera itu melepaskan kekuatan penekan yang luar binasa, memperkuat serangan sebelumnya dan sepenuhnya mengunci ruang gerak lawan. Kombinasi satu jari dan satu bendera menciptakan tekanan mutlak yang menghancurkan pertahanan sosok tua tersebut. Dalam kondisi terdesak, sosok tua itu menunjukkan penyesalan dan permohonan belas kasihan. Ia juga mengakui kesalahan serta ketidakmampuannya melawan Xiaoyan. Namun ekspresi Xiaoyan tetap dingin tanpa sedikit pun adanya perubahan. Xiaoyan menyatakan bahwa kesempatan baginya telah berlalu. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, sosok tua tersebut bahkan tidak mampu membedakan ilusi dan kenyataan dalam mimpi. Keinginan terhadap harta ilusi menjadi alasan kehancuran dan akibatnya adalah terperangkap selamanya dalam mimpi. Selanjutnya Xiaoyan mengepalkan tangan dan suaranya mulai bergema. Xiaoyan lanjut mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah. Kedua jari itu disatukan sebelum Xiaoyan melancarkan serangan dari kejauhan. Gelombang kekuatan jiwa bergetar hebat berubah menjadi duri spiral yang melesat lurus menuju sosok tua tersebut. Serangan itu adalah teknik jari pemusnah sumber jiwa takdir pemusnahan, sebuah kekuatan yang mengunci nasib lawan dan menghancurkan akar jiwanya tanpa ampun.
Gerakan jari itu tampak ringan seperti hembusan angin, namun bagi sosok tua jahat tersebut, serangan itu menjadi pukulan penentu hidup dan mokat. Tatapan mata lelaki tua jahat itu seketika kehilangan fokus, kesadarannya terputus, dan tubuhnya berubah menjadi cangkang kosong tanpa adanya jiwa. Gelombang kekuatan kedua dari serangan Xiaoyan langsung mencabik sisa jiwa yang belum sepenuhnya musnah. Tidak ada perlawanan, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan lelaki tua itu lenyap sepenuhnya. Seluruh aula kini hanya menyisakan Xiaoyan seorang diri. Xiaoyan bergerak cepat mengumpulkan seluruh harta yang sebelumnya dirampas oleh sosok tua jahat dan menyimpannya tanpa ragu. Namun sebelum Xiaoyan sempat menenangkan diri, seluruh aula mendadak bergetar hebat. Getaran itu terasa brutal, seolah-olah bangunan raksasa tersebut sedang diremas oleh tangan tak kasat mata yang memiliki kekuatan mengerikan. Pilar-pilar batu yang menopang aula utama retak dan patah dengan suara menggelegar. Kubah megah di atas perlahan runtuh, serpihannya jatuh satu persatu sebelum akhirnya ambruk dalam skala besar. Struktur aula tampak kehilangan pondasi, tanah di bawahnya terbelah, dan seluruh bangunan runtuh ke arah bawah dalam sekejap. Rasa tanpa bobot langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan dan tubuhnya terlepas dari pijakan sebelum akhirnya jatuh tanpa kendali. Puing-puing berterbangan di sekeliling Xiaoyan, cahaya dan bayangan terdistorsi, sementara suara gemuruh dan robekan ruang terdengar seperti jeritan panjang yang memekakan telinga. Xiaoyan berusaha menstabilkan tubuhnya dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki, tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil. Kecepatan jatuhnya justru semakin meningkat, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menarik Xiaoyan menuju jurang tak berdasar. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat, rasa tertekan akibat kehilangan gravitasi seolah menghancurkan organ dalam Xiaoyan. Ketika sensasi mencekik itu mencapai puncaknya dan jiwanya terasa hampir terlepas dari tubuh, sebuah hantaman berat menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Jantung Xiaoyan berdegup seperti genderang perang dan Xiaoyan tersentak sebelum akhirnya membuka mata secara refleks. Kesadaran Xiaoyan kembali sepenuhnya dan Xiaoyan menyadari bahwa aula utama yang runtuh tadi hanyalah ilusi mimpi. Lingkungan di sekitarnya kini benar-benar berbeda dan Xiaoyan tidak berdiri sendiri. Xiaoyan pada saat ini terhimpit di antara sosok-sosok yang jumlahnya tak terhitung. Xiaoyan pun mengamati sekeliling dengan kewaspadaan tinggi. Di setiap arah tampak berbagai makhluk dan manusia yang terdiam seperti patung. Sosok-sosok ini menutup mata rapat-rapat, ekspresi wajah mereka berubah-ubah antara kenikmatan dan kerakusan seolah tenggelam dalam mimpi yang memanjakan keinginan terdalam mereka. Tidak satu pun dari mereka menunjukkan kesadaran terhadap dunia nyata. Udara di tempat itu juga dipenuhi dengan ketegangan yang begitu menekan. Keheningan terasa berat, nyaris mencekik seperti segel tak kasat mata yang membungkam segalanya. Xiaoyan dapat merasakan keberadaan kekuatan asing di sekitar tubuh-tubuh tersebut, sebuah kondisi yang menyerupai perebutan tubuh antara kesadaran asli dan kekuatan luar. Beberapa aura terasa tidak stabil, seakan-akan jiwa mereka sedang ditahan atau dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat. Di tengah-tengah kerumunan itu juga, Xiaoyan mulai merasakan denyut energi yang familiar. Xiaoyan tetap terdiam, mengatur napas dan menenangkan pikirannya dan menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar ruang mimpi biasa. Ini adalah medan rumit yang dipenuhi dengan segel dan kehendak yang saling bertabrakan. Kesadaran Xiaoyan tetap tajam, menelusuri setiap perubahan halus di sekelilingnya sambil bersiap menghadapi apapun yang mungkin terungkap dari keheningan yang menyesakan tersebut. Pertempuran sengit, perburuan harta karun, serta runtuhnya aula utama yang baru saja terjadi perlahan terasa menjauh. Ini seolah semua peristiwa tersebut hanyalah lapisan ilusi yang memudar. Sebuah suara juga terdengar dari kejauhan dan menyampaikan pengakuan bahwa Xiaoyan memang layak menyandang gelar yang mulia karena menjadi pihak pertama yang terbangun dari mimpi. Suara tersebut terasa familiar dan membuat tekanan halus yang sulit diabaikan. Mendengar suara itu, Xiaoyan bangkit perlahan dan melangkah keluar dari tumpukan tubuh yang tertidur, lalu mengarahkan pandangannya ke sumber suara. Di hadapan Xiaoyan terbentang hamparan luas tanpa batas, ruang kosong tanpa wujud nyata, seakan segala sesuatu telah dilenyapkan.
Namun di tengah kehampaan tersebut, sebuah singgasana emas muncul secara ganjil. Singgasana itu berdiri kontras dengan kegelapan yang berada di sekitar. Di atas singgasana emas tersebut duduk sosok berkelapa tiga yang dikenali Xiaoyan. Sosok ini adalah sosok yang seharusnya telah dihabisi oleh Xiaoyan ketika penyamaran Chen Xianyuan terungkap. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Qi Baihun. Kemunculan Qi Baihun di tempat itu membuat pikiran Xiaoyan bergetar. Situasi ini berada di luar dugaan Xiaoyan, meskipun sebelum memasuki mimpi, Xiaoyan telah memikirkan berbagai kemungkinan mengenai identitas penguasa mimpi. Jika Qi Baihun yang terlihat saat ini merupakan wujud nyata yang telah terbebas dari mimpi, maka hubungan antara penguasa mimpi dan klan Ximing menjadi semakin jelas dan sulit disangkal. Dalam benak Xiaoyan muncul pemahaman bahwa penguasa mimpi berasal dari klan Ximing. Dengan keberadaan sosok seperti penguasa mimpi, kehancuran klan dari Goyan menjadi hal yang masuk akal. Meskipun ranah kekuatan penguasa mimpi belum diketahui secara pasti, kemampuan untuk menjadi raja dunia gunung dan lautan telah membuktikan kekuatannya yang tak terbantahkan. Jika klan Ximing memiliki satu sosok yang mencapai tingkat tersebut, maka kemakmuran dan dominasi klan itu menjadi konsekuensi alami, sementara kekalahan klan Goyan menjadi tak terelakkan. Pandangan Xiaoyan pun tertuju kembali pada Qi Baihun yang duduk angkuh di singgasana emas. Amarah perlahan bangkit di dalam dada Xiaoyan. Namun Xiaoyan menahan dorongan tersebut karena prioritas utama Xiaoyan adalah menemukan Raja Tianzan dan yang lainnya. Xiaoyan kemudian menyadari bahwa Raja Tianzang, Xuan Huang, dan Peng Xi berada tidak jauh, tetapi ketika sosok tersebut masih terjerat dalam mimpi yang dalam. Tampaknya mereka juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan terbangun. Xiaoyan pun menyimpulkan bahwa lapisan mimpi ini merupakan karya klan pembunuh takdir atau klan Ximing. Ini juga tampaknya merupakan sebuah struktur mimpi berlapis yang rumit dan berbahaya. Dalam pemahaman Xiaoyan, tubuh Qi Baihun saat ini seharusnya berada dalam kondisi perebutan tubuh dikuasai oleh kehendak penguasa mimpi. Xiaoyan pada akhirnya mengatakan hal itu dengan tujuan untuk menantang dan menguji reaksi Qi Baihun. Sementara itu di atas singgasana, ketika kepala Qi Baihun memperlihatkan senyum yang sama secara bersamaan. Senyum tersebut tidak mengandung kehangatan melainkan ketidakpedulian yang memandang rendah segala sesuatu. Dari senyum itu juga terpancar rasa geli karena ia telah berhasil menangkap mangsa yang dianggap menarik. Selanjutnya Qi Baihun pada akhirnya berkata bahwa ia tahu maksud dan tujuan Xiaoyan. Qi Baihun lanjut menyampaikan ejekan bahwa Xiaoyan tidak memiliki kelayakan untuk bertemu langsung dengan penguasa mimpi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun memandang ke arah Qi Baihun dengan tatapan dingin. Dalam kesadarannya, Qi Baihun hanyalah lawan yang telah kalah dan tidak lagi layak menjadi ancaman. Namun makna tersembunyi di balik sikap Qi Baihun membuat pikiran Xiaoyan terus berputar. Xiaoyan mempertanyakan apakah kesadarannya benar-benar telah terbangun atau justru bahkan masih terperangkap dalam ilusi yang lebih dalam. Ketidakpastian itu benar-benar tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Xiaoyan. Saat Xiaoyan memasuki harta karun rahasia, perasaan krisis hidup dan mokat pernah menekan jiwa Xiaoyan dengan kuat. Namun saat ini tekanan itu benar-benar lenyap tanpa adanya jejak. Xiaoyan tidak dapat memastikan apakah bahaya tersebut benar-benar telah menghilang atau justru Xiaoyan belum sepenuhnya terjaga dari kesadaran sebelumnya. Kedua kemungkinan itu terasa masuk akal, tetapi tidak ada waktu bagi Xiaoyan untuk menelusurinya satu persatu. Yang terpenting bagi Xiaoyan adalah memahami tempat yang aneh ini dan menemukan jalan keluar secepat mungkin. Harta karun rahasia Raja Mimpi ini juga jauh lebih ganjil dari yang diperkirakan. Segala sesuatu di dalamnya berada di luar kendali Xiaoyan, seolah-olah tempat ini memiliki kehendaknya sendiri. Jika Xiaoyan terus tinggal di sini, resiko menghadapi bahaya yang lebih besar hampir pasti akan terjadi. Sementara itu di sisi lain, Qi Baihun pada saat ini mulai mengungkapkan tujuan aslinya. Ia berkata bahwa terbukanya harta karun rahasia ini bertujuan untuk menjadi santapan bagi kebangkitan penguasa mimpi. Pernyataan tersebut seketika membuat alis Xiaoyan sedikit berkerut. Krisis Xiaoyan yang dialaminya ternyata tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam harta karun rahasia itu sendiri.
Xiaoyan menyadari bahwa tempat ini sama sekali bukan perkara sepele. Tatapannya kembali tertuju pada Qi Baihun yang duduk di atas tahta. Apapun yang sedang direncanakan, Xiaoyan memahami bahwa Qi Baihun harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Akhirnya tanpa ragu, Xiaoyan pun memutuskan untuk bergerak. Petir yang dahsyat mengembun di bawah kakinya dan dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan telah melintasi ruang dan muncul tepat di hadapan Qi Baihun. Xiaoyan mengangkat tinjunya, mengerahkan kekuatan penuh dengan niat menghancurkan sosok di atas tahta itu. Namun sebelum serangan itu sempat dilepaskan, tekanan mengerikan yang tak kasat mata tiba-tiba turun dari segala arah. Tekanan tersebut bukan sekedar benturan energi biasa, melainkan kekuatan yang secara langsung menekan jiwa, seolah mampu merenggut kendali atas kesadaran siapapun yang terjebak di dalamnya. Seluruh ruang hampa berubah menjadi rawa kental yang syarat dengan aura jahat. Kekuatan itu mengancam untuk menghancurkan tubuh sekaligus melarutkan jiwa Xiaoyan. Ini membuat setiap gerakan terasa berat dan benar-benar terhambat. Perubahan mendadak ini membuat ekspresi Xiaoyan berubah drastis dan pupil matanya menyusut tajam. Xiaoyan segera melepaskan kekuatan jiwanya hingga batas maksimal. Xiaoyan berusaha mempertahankan diri dengan jiwa gua void yang kuat dan membangun pertahanan terakhir di tengah tekanan yang menindih. Pada saat yang sama, simbol bintang putih di antara alis Xiaoyan berkedip tanpa henti mencoba melawan kekuatan pengikat yang mengekang pergerakannya. Namun meski demikian, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tampak terlalu besar. Tekanan itu terus menekan, membuat darah di tubuh Xiaoyan bergejolak hebat. Mata Xiaoyan perlahan memerah, menandakan ketegangan ekstrim yang dialami tubuh dan jiwanya. Tubuh Xiaoyan terguncang hebat seolah dihantam pukulan yang tak terlihat. Seteguk darah muncrat dari mulutnya dan kendali atas tubuhnya benar-benar sepenuhnya terlepas. Dalam kondisi rapuh tersebut, Qi Baihun juga pada saat ini bergerak tanpa ragu. Dengan gerakan cepat dan kejam, Qi Baihun mengelurkan tangan bercakar dengan 7 jari. Cakar panjang dan tajam itu menembus dada Xiaoyan tanpa adanya hambatan dan menembus jantung Xiaoyan secara langsung.